Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Miss Eva kembali menemani kalian belajar melalui video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar masih di dalam tema 4 dan kita memasuki pembelajaran 3 dan 4. Tema hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Apa saja pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Perhatikan ke layar kalian. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dari pelajaran matematika. Di dalam pelajaran matematika, kita akan belajar mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut pada sebuah bangun ruang. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenal ruas garis atau rusuk pada bangun ruang balok dan juga kubus, hari ini juga kita akan mempelajari yang mana rusuk dan juga sisi dan juga titik sudut dari bangun ruang tersebut. Pada pelajaran sebelumnya, bangun ruang kubus dan juga balok memiliki 12 ruas garis atau 12 rusuk, seperti yang sudah kita pelajari ya. Nah, ternyata selain memiliki rusuk, kedua bangun ruang tersebut juga memiliki sudut dan juga sisi. Yang mana ya sisi dan juga sudut dari bangun ruang tersebut? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kamu bisa lihat gambar pada layar kamu sekarang, yaitu gambar bangun ruang berbentuk balok. Ya, kalau di sini sudah disebutkan ya bahwa sisi itu ada di sini, tapi kan tidak jelas yang mana ya. Kemudian titik sudut ada di sini dan rusuk juga di sebelah sini. Nah, coba kita mau hitung atau lihat sama-sama. Yang mana sih bagian-bagiannya? Yang pertama, banyak rusuk ada 12. Ini sudah kita pelajari kemarin di pelajaran 1 dan 2. Nanti kamu boleh mengulang kembali untuk melihat yang manakah rusuk dari bangun ruang balok tersebut. Selanjutnya ada sisi. Nah, banyak sisi pada bangun ruang balok tersebut ada 6, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan juga sisi kiri. Coba Miss Eva akan coba bantu kalian untuk melihat yang mana sih yang disebut sisi dalam bangun ruang kubus tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini dimulai dari sisi alas. Sisi alas itu berarti bagian bawahnya. Nah, ini dia bagian bawahnya atau sisi alasnya, yaitu A, B, C, dan D. Oke, ini dia bagian bawah. Atau kalau kalian bisa lihat di sini, nah, Miss Eva di sini punya bangun contoh benda yang berbentuk balok. Bagian alas itu ada di bagian bawah sini. Oke, nah ini adalah alas yang pertama. Lalu yang kedua, banyak sisinya adalah sisi atas. Sisi atas berarti bagian atas sini ya. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar yang benda yang Miss Eva pegang. Bagian atasnya di sebelah sini. Jadi kalau pada gambar, bagian atasnya adalah E, F, G, dan juga H. Oke, itu dia. Selanjutnya, bagian sisi depan. Nah, pada bagian sisi depan, Miss Eva akan kasih lihat kalau tadi bagian bawah di sini, bagian atas di sini, maka bagian depan ada di sebelah sini. Kalau di dalam gambar, bisa kamu lihat bagian depan itu ada di A, B, E, dan F. Oke, A, B, E, dan F atau A, B, F, dan E. Ini dia sisi bagian depannya. Selanjutnya, sisi pada bagian belakang. Nah, kalau pada sisi bagian belakang, yaitu dari sisi D, C, G, dan H. Nah, ini dia. Kalau di bagian belakang, berarti bagian belakang dari benda yang Miss Eva pegang, yaitu di belakang sini. Oke. Nah, kalau kamu sedang memegang benda berbentuk balok, sambil kamu praktekkan juga boleh ya. Selanjutnya, adalah bagian sisi kanan. Nah, bagian sisi kanan berarti di sebelah sini, yaitu titik B, C, F, dan D. Dan yang terakhir adalah bagian sisi sebelah kiri. Bagian sisi sebelah kiri berarti di sebelah sini. A, D, E, dan H. Oke, jadi itu dia bangun ruang sisi dari bangun ruang berbentuk balok. Next, Miss Eva akan lanjut kembali. Yang manakah yang disebut titik sudut dari bangun ruang balok tersebut? Nah, banyak sudut atau titik sudut dari bangun ruang balok tersebut dapat kita tentukan sama seperti kita menentukan
bangun datar sebelumnya, yaitu di setiap sambungan garis-garis bangun datar atau bangun ruang. Contohnya yang mana, Miss? Gampang. Yang pertama, titik yang pertama adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, G, dan juga H. Jadi kalau kita hitung, maka jumlah banyak sudut dalam bangun ruang balok tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka banyak sudut dari bangun ruang balok tersebut adalah 8. Next, kita lanjut kembali. Nah, berikut ini adalah bangun ruang berbentuk kubus. Sama seperti balok, kubus juga memiliki sisi dan juga titik sudut. Kalau rusuk sudah dipelajari pada pelajaran 1 dan 2. Yang manakah rusuk dari bangun ruang kubus tersebut? Silakan lihat pelajaran 1 dan 2 materi ajarmu. Kemudian yang kedua, manakah banyak sisi yang berjumlah 6 dari bangun ruang kubus tersebut? Nah, sama seperti tadi ya, cara mencarinya, kamu bisa melihat sisinya dari bangun ruang kubus tersebut. Sisi alas berarti yang bagian bawah, yaitu A, B, C, dan D. Nah, di sini ada B ya. Selanjutnya, sisi atas. Nah, sisi atas tadi sama juga seperti balok, berarti E, F, G, dan juga H, betul. Nah, selanjutnya setelah sisi bawah dan sisi atas ketemu, kita lanjut kepada sisi depan. Nah, sisi depan ini dimulai dari A, B, E, dan F. Nah, bisa kamu tandai seperti ini. Ini adalah sisi depan dari bangun kubus. Selanjutnya, yang mana ya, Miss? Sisi belakang dari bangun kubus tersebut. Sisi belakangnya adalah D, C, G, H. Nah, ini dia D, C, G, H. Oke. Agak sedikit belok-belok tulisannya, Miss ya. Nah, ini dia sisi belakangnya yaitu D, C, G, dan H. Nah, seperti yang Miss Eva bilang, sebaiknya kamu memegang contoh bangun yang berbentuk kubus supaya kamu lebih mengerti yang mana bagian-bagian sisi dari bangun ruang tersebut. Selanjutnya, sisi kanan. Oke, sisi kanan dari bangun ruang kubus tersebut adalah, nah ini dia, F, C, B, G. Lalu yang terakhir adalah sisi kiri. Nah, sisi kiri ada di sini, E ke D dan A ke H. Itu adalah masing-masing sisi dari bangun ruang kubus. Jadi sama saja ya seperti bangun balok, bangun ruang kubus juga memiliki 6 buah sisi. Selanjutnya, selain memiliki sisi, tadi dikatakan bahwa bangun ruang kubus juga memiliki sudut. Nah, yang manakah sudut dari bangun ruang tersebut? Oke, sama seperti sebelumnya, Miss Eva sudah ingatkan ya. Sudut dari bangun ruang tersebut sama seperti kamu melihat sudut pada bangun ruang balok sebelumnya. Ada pada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudah selesai belum, Miss? Belum, masih ada. Kan jumlahnya ada 8, berarti masih belum ya, ini masih 4 ya. Nah, lalu sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Apakah semua sudut sudah ditandai? Sudah. Kalau sudah ditandai, maka sudah selesai tugas kita untuk mencari sudut dari bangun ruang kubus tersebut. Jadi banyaknya sudut pada bangun ruang kubus tersebut berjumlah 8. Sama ya seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini. Oke, kita lanjut kembali pelajaran kita. Selanjutnya,
Nah, kalau kamu melihat berikut ini ada gambar piramid, disebutnya 5 segi 4. Nah, kok bisa segi 4, Miss? Kan di sini kelihatannya 3, Miss. Coba kita lihat ya. Berbeda dari bangun datar, bangun ruang kan bisa katakan memiliki ruang di dalamnya. Nah, bangun ruang di samping itu seperti gambar ini kalau kita gambarkan di dalam gambar bangun ruang. Memiliki rusuk yang juga sama seperti bangun ruang balok dan juga kubus. Tetapi rusuk pada 5 segi 4 ini adalah 8 atau berjumlah 8. Kok bisa, Miss? Yang mana saja rusuknya atau ruas garisnya? Nah, kalian bisa lihat nih, ruas garisnya pada gambar selanjutnya. Nah, coba yuk kita mau tunjukkan yang mana sih, Miss, ruas garis dari bangun ruang 5 segi 4 berikut ini. Oke, ruas garis atau rusuk dari bangun ruang berikut ini adalah AB. Oke, kita tarik garis pada rusuk AB. Itu rusuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rusuk BC. Berarti dari B ke C. Next. Rusuk yang ketiga adalah rusuk CD. Berarti dari rusuk C ke D. Selanjutnya rusuk AD. Kembali ke A. Tarik garisnya ke D. Oke, selanjutnya itu sudah 4 rusuk. Selanjutnya rusuk yang kelima adalah rusuk AE. Rusuk AE pada garis tersebut itu yang kelima. Yang keenam rusuk BE. Nah, dari B lalu ke atas ke E seperti garisnya. Lalu yang ketujuh ada garis C ke E. Kamu bisa lihat titik C, tarik garisnya ke E sama seperti pada gambar ya. Dan yang terakhir atau rusuk yang terakhir adalah rusuk D ke E. Nah, dari huruf D, tarik garisnya ke huruf E atas. Itulah dia kenapa rusuk dari 5 segi 4 berjumlah 8. Kita lanjut kembali. Oke. Nah, selanjutnya, menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Ini dia, selain mengenal rusuk, kamu juga harus bisa menunjukkan yang mana rusuk dari sebuah bangun ruang. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Pasti semuanya tahu ya. Ini adalah gambar coklat. Nah, anak-anak, coklat ini kira-kira kalau dilihat-lihat bentuknya seperti apa ya? Ada yang tahu? Nah, bangun ruang di samping adalah bangun ruang yang bernama prisma segitiga. Kenapa bisa prisma, Miss? Bedanya sama limas apa? Nanti kita akan lihat apa perbedaan dari prisma, bangun ruang prisma dengan bangun ruang limas. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, rusuk pada prisma segitiga adalah 9 rusuk. Yang mana sih, Miss, rusuk-rusuknya tersebut? Oke, kita akan lihat ya rusuk-rusuk dari prisma segitiga tersebut. Nah, ini dia. Sama seperti tadi, jadi kamu tinggal mengikuti saja sebenarnya. Kamu tinggal mengikuti yang dijelaskan pada gambar. Nah, rusuk pada prisma terdiri dari rusuk AB. Yang pertama, rusuk AB 1 BC, 2 AC, 3, rusuk yang keempat DE. Kalau tadi bagian bawah sudah, sekarang bagian atas. 4, lalu EF, 5, DF, 6. Oke, masih ada lagi? Masih. Yaitu rusuk AD, A ke D. 7 dan BE, ya ini dia B ke E. 8 dan juga yang terakhir adalah rusuk C ke F atau rusuk CF. 9. Nah, itu sebabnya kenapa bangun ruang prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Jadi next kamu harus sudah bisa menyebutkan atau menunjukkan yang mana rusuk-rusuk dari prisma segitiga tersebut. Kamu hanya tinggal mengikuti garis-garis yang terdapat di dalam gambar seperti yang sudah Miss Eva
lakukan tadi ya, cukup gampang ya. Next, saya akan lanjut kembali. Nah, coba perhatikan benda berikut dan sebutkan berapa banyak sisi rusuk dan juga sudutnya. Nah, ini dia. Tadi misalnya udah sebutkan nih, balok. Coba ada yang tahu berapa banyak sisi, berapa rusuk, dan juga berapa sudutnya. Nah, coba ya kamu kerjakan dan kamu tuliskan di dalam buku tulis tematik. Selanjutnya, kita akan memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita masih akan belajar tentang membuat laporan pengamatan, tetapi tentang lingkungan sekitar kita, yaitu lingkungan tempat kita bermain. Yang pertama yang bisa kamu lakukan dalam menulis sebuah laporan atau membuat sebuah laporan adalah dengan mengamati gambar dengan seksama. Selanjutnya, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar, ya, seperti pada poin nomor 2. Pada poin ketiga, pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya dari gambar yang tadi sudah kamu pelajari. Next, yang keempat, rangkailah jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan. Sudah ya, misalnya kemarin kasih tugas di halaman 140, itu boleh kamu baca dan kamu pahami kira-kira cara menulis laporan dengan memperhatikan gambar seperti cara di dalam halaman 140 tersebut. Next. Nah, di sini Miss Eva punya sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar yang diambil di dalam, kira-kira di mana ya tempatnya? Di mall, di rumah, atau di mana? Ya, gambar ini adalah gambar ketiga anak yang sedang berada di taman bermain. Ketiga anak tersebut bernama Tony, Mita, dan juga Made. Nah, kalau kamu lihat apa yang dilakukan anak tersebut? Bermain kelereng. Boleh nih kita akan buat pertanyaan dari gambar tersebut untuk kita bisa membuat sebuah laporan. Caranya, perhatikan pertanyaan berikut. Nah, apa yang terjadi pada gambar? Apa ya yang terjadi pada gambar? Coba kamu jawab. Lalu di mana peristiwa itu terjadi? Pastinya di taman bermain. Lalu yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Kira-kira kalau kamu lihat gambarnya ini terjadinya pada saat kapan ya? Siang hari atau malam hari? Pastinya siang ya. Next, siapa saja tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut? Tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut ada 3 orang. Yang pertama adalah Tony, yang kedua adalah Mita, dan yang ketiga adalah ada Made. Coba kita lihat di sini. Bisakah kita membuat laporan tersebut dengan jawaban yang sudah kita jawab tadi? Tentu saja bisa ya. Sekarang kita akan coba praktekkan membuat laporan hasil pengamatan dari jawaban yang sudah kita jawab pada pertanyaan dalam gambar sebelumnya. 3 orang anak yang sedang bermain kelereng. Nah, gambar tersebut adalah gambar dari 3 orang anak yang sedang bermain kelereng. Selanjutnya tadi di mana mereka bermain? Mereka bermain di taman. Nah, yang ketiga adalah kapan mereka bermain? Pada sore hari, boleh juga pada siang hari ya. Asal jangan dijawab pada malam hari, karena kalau pada malam hari harusnya gelap ya. Karena itu masih siang, masih terang, boleh kalian jawab pada sore hari atau pada siang hari. Selanjutnya, siapa nama anak dalam gambar tersebut? Mereka adalah Tony, Mita, dan juga Made. Nah, anak-anak, dari jawaban-jawaban tersebut kalian sekarang sudah melihat kan? Ada sebuah laporan yang sesuai dengan gambar yang tadi kita lihat di halaman sebelumnya. Yaitu laporan hasil pengamatannya isinya akan seperti ini. 3 orang anak yang sedang bermain kelereng di taman. 3 orang anak yang sedang bermain kelereng di taman pada sore hari. Mereka adalah Tony, Mita, dan Made. Oke, jadi gambar tersebut menceritakan tentang 3 orang anak yang sedang bermain kelereng di taman pada sore hari. Dan mereka adalah Tony, Mita, dan juga Made. Cukup gampang ya. Jadi itu adalah cara yang bisa kalian gunakan ketika kalian membuat sebuah laporan pengamatan dengan mengamati sebuah gambar. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks. Kalau tadi kita sudah bisa membuat laporan, sekarang kita akan menemukan kembali nih informasi apa ya yang bisa kita dapatkan dari sebuah teks. Nah,
tidak asal membuat informasi, tapi ada juga langkah-langkahnya. Langkahnya adalah yang pertama, membaca dengan seksama teks tersebut. Kemudian memahami, yang kedua memahami makna setiap kalimat. Harus tahu dulu nih arti dari kalimat yang ada di dalam teks atau kata yang ada di dalam teks. Kalau kamu tidak paham kalimatnya, maka kamu tidak akan tahu tuh teksnya bercerita tentang apa ya. Nah, kemudian yang ketiga, apabila ada kosakata yang sulit atau kamu tidak tahu jawabannya, bertanyalah kepada gurumu atau kepada orang tuamu. Atau juga boleh kamu cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti biasa. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Nah, kalau cerita tersebut bercerita tentang seperti tadi nih, kegiatan bermain di taman, maka kamu tandai kegiatan bermain di taman. Kata kuncinya ya yang sesuai dengan gambar itu yang kamu garis bawahi boleh, kamu lingkari juga boleh. Oke, di stabilo juga boleh. Next, yang kelima, menuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kalau tadi kamu sudah tandain mulai dari kosakata, kemudian kata kunci, kalimat-kalimat yang menjadi kata kunci atau kalimat yang sesuai dengan gambar, kamu bisa menceritakan kembali atau menuliskan kembali dengan bahasamu sendiri, ya. Yang keempat, tandailah kata kunci atau kalimat yang menjadi kunci. Oke, ini yang tadi sudah Miss Eva sampaikan. Next, yang terakhir, bacalah teks bacaan dalam buku penamu pada halaman 148, kemudian berilah tanda pada kata-kata yang sulit atau tidak kamu ketahui. Lalu cari arti dari kata-kata tersebut, kata-kata yang sulit tadi yang sudah kamu tandai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kamu juga boleh bertanya kepada Miss Eva dan juga kepada orang tuamu. Kalau sama Miss Eva, kamu boleh tanya melalui komentar di dalam Google Classroom sesuai materi hari tersebut, ya. Nah, tugas ini tidak perlu dikumpulkan, tetapi Miss harap kalian semua bisa mengerjakan supaya kalian bisa melatih diri kalian untuk menambah kosakata baru juga yang berhubungan dengan kebersihan di lingkungan atau di tempat kerja. Ya, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Kiranya pelajaran hari ini bisa menolong kalian untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas atau latihan-latihan soal dan juga menambah wawasan kalian. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi Miss Eva melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. God bless you.